Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Upaya-upaya Kebangkitan Islam di bidang iptek dengan anggota saya sendiri, Laila Fajar Meliana. Yang kedua ada Laila Devi Trihayani. Selanjutnya ada Rafli Chaliza. Yang terakhir ada Rahmat Fili. Langsung saja saya bacakan. Yang pertama ada tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat Ali Imran ayat 140. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum korhum faqad massal qauma korhum mathlu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina a'amanu wa yattahida minkum suhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Terjemahan artinya yaitu, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah memberikan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Yang kedua ada tafsir As-Sa'di, Quran Surah Ali Imran ayat 140. Iyamsaskum korhum faqad massal qauma korhum mathlu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu alladhina amanu wayattahida minkum suhada'u wallahu la yuhibbudz zalimin. Terjemahan artinya, jika kamu ditimpa seperti pada perang Uhud oleh luka-luka, kor atau kur artinya ialah penderitaan disebabkan luka dan sebagainya, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun telah ditimpa pula oleh luka yang serupa di waktu perang Badar. Dan hari-hari itu kami pergilirkan silih berganti di antara manusia, misalnya sekarang masa kejayaan bagi satu golongan dan esok bagi golongan lainnya, agar mereka sama-sama menarik pelajaran dan supaya Allah mengetahui secara lahiriah orang-orang yang beriman secara ikhlas dan yang dari yang tidak dan dengan mati syahid. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang aniaya, yakni orang-orang kafir yang akan menerima hukuman daripadanya. Seumpama mereka diberinya nikmat, itu hanyalah untuk mendekatkanmu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga ada The Dark Age atau abad kegelapan. Istilah masa kegelapan atau Dark Age berasal dari bahasa Latin yaitu Saeculum Obscurum yang awalnya ditetapkan oleh Caesar Borgias. Masa kegelapan sebagai tanda bahwa pada masa itu terjadi kegelapan intelektual dari zaman Romawi yang masih terjadi perkembangan ilmu dan sains. Selanjutnya ada sebab timbulnya masa kegelapan. Jatuhnya kekaisaran Romawi karena serangan Goth dan Vandal. Penyerangan tersebut berlangsung secara barbarisme. Yang kedua, banyaknya kalangan yang memberikan stereotip. Yang ketiga, dominasi kekuatan agama yang besar. Yang keempat, prinsip-prinsip moralitas yang agung. Yang terakhir, diawasinya pemikiran masyarakat dan politik oleh gereja dan pendeta. Mereka berpendapat bahwa hanya gereja saja yang pantas untuk mendapatkan atau menentukan pikiran, politik, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan pada masa kegelapan. Yang pertama, aktivitas-aktivitas bangunan yang terbatas. Yang kedua, kurangnya prestasi yang diperoleh dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, terjadi kemunduran di bidang ekonomi dan demografi. Yang keempat, kaum cendekiawan merasa ditekan dan diawasi dengan ketat. Yang kelima, banyak fakta-fakta sejarah yang tersembunyi pada masa itu. Yang selanjutnya
yaitu tokoh-tokoh pada masa atau zaman kegelapan. Yang pertama, Caesar Baronius. Yang kedua, Al-Kindi. Yang ketiga, Al-Farabi. Yang keempat, Al-Razi. Yang kelima, Ibnu Sina. Yang keenam, Al-Ghazali. Dan yang ketujuh, Ibnu Rashid. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Renaissance atau yang disebut dengan abad pembaharuan. Renaissance adalah masa kelahiran atau kebangkitan kembali manusia barat setelah tertidur lama pada masa yang disebut dengan Dark Age atau masa kegelapan. Renaissance telah menjadi tonggak sejarah bagi peradaban barat modern selanjutnya. Dan ini kemudian dipakai untuk menjelaskan akar sejarah bagi konsep pemikiran yang muncul di dunia modern seperti modernisme, humanisme, rasionalisme, pragmatisme, dan liberalisme. Restorasi peradaban Islam. Hingga saat ini tak dapat dipungkiri kemajuan peradaban bangsa Eropa Barat menyadarkan umat Islam bahwa mereka memang sudah jauh tertinggal dari Eropa. Kesadaran itulah yang menyebabkan Islam di masa modern terpaksa harus belajar dari negara bangsa Eropa. Padahal dalam sejarahnya, peradaban Islam juga memiliki masa-masa kegemilangan dan masa-masa kegelapan. Meski tak setepat pengalaman di Eropa, kita bisa membagi sejarah kegemilangan peradaban Islam pada abad ke-8 hingga abad ke-13, atau hampir berbarengan dengan masa-masa kegelapan yang melanda Eropa. Hingga saat ini tak dapat dipungkiri kemajuan peradaban bangsa Eropa Barat menyadarkan umat-umat Islam bahwa mereka memang sudah jauh tertinggal dari Eropa. Kesadaran itulah yang menyebabkan umat Islam di masa modern terpaksa harus banyak belajar dari bangsa Eropa. Sains adalah sumbangan terbesar peradaban Islam kepada dunia modern. Bukan hanya sains yang telah menghidupkan kembali Eropa, melainkan pengaruh peradaban Islam yang lainnya juga. Sains adalah sumbangan terbesar bagi peradaban Islam kepada dunia modern. Bukan hanya sains yang telah menghidupkan kembali Eropa, melainkan pengaruh peradaban Islam yang lainnya juga menghidupkan peradaban Eropa. Dalam sejarah terdapat tempat-tempat dan proses yang mempengaruhi pemikiran dan sains Barat oleh pemikiran dan sains Islam, yaitu Andalusia, Sakalia atau Sisilia, Perang Salib di Syria dan sekitarnya, dan Konstantinopel. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang terakhir, upaya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk kebangkitan Islam dalam bidang iptek. 1. Berusaha mempelajari filsafat ilmu agar dapat menyeting elemen-elemen yang tidak islami. 2. Mencari keterkaitan antara budaya manusia dengan perkembangan iptek dengan sistem nilai dan norma-norma yang berbeda di dalam agama Islam. Yang ketiga, mempunyai kemampuan akal yang mampu mengantarkan manusia menuju kebenaran tertinggi. Yang keempat, mempunyai imajinasi atau daya khayal yang mampu menghasilkan kreativitas dan menyempurnakan sebuah pengetahuan. Yang kelima, berpikir rasional sehingga mampu mengembangkan kemampuan pengetahuan seperti pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filosofi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.